Oke, selamat datang lagi teman-teman. Sekarang kita lanjut untuk ngebuat karakternya ini bisa nembak monsternya gitu ya jatuhnya ya. Nah, kita pertama ada bullet nih teman-teman ya. Nah, eh, lalu ada bullet ini ada dua kostum teman-teman ya. Kalau teman-teman waktu itu ingat, kita bikin dulu pertama ya, kita setel make variable ya. Nah, nanti kita tulis can fire. Nah, kayak gini kita setel set can fire to no gitu ya. Nah, kayak begini teman-teman. Nah, make variable ini unik gitu teman-teman. Soalnya ini terserah untuk variabel sini kalian terserah mau bikin kayak gimana gitu ya. Kalian bisa bikin variabel apapun itu terserah kalian gitu. Nah, oke, teman-teman. Dan kalau kalian lihat gitu di pojok kiri atas itu ada campfire 0 gitu teman-teman. Kita ke event teman-teman. When I receive kayak begini, start game ya teman-teman. Kita pengen biar karakternya itu dia nembak gitu ya teman-teman ya. Nah, apa yang perlu kita lakuin ya teman-teman? Kita set ya campfire to yes. Nah, no. Nah, kalau kita mencet apa ya namanya? Kita mencet bendera hijau mulai itu no gitu set fire-nya. Tapi kalau kita when I receive di start game itu yes. Kita tambahin nih sih teman-teman ya forever gitu ya teman-teman ya. Nah, kayak begini. Jadi nanti karakternya ini yang saat ini dia akan nembak gitu ya. Kita setel forever if then lalu kita cari nah ini nih operator yang n teman-teman. Oke, udah kita tambahin yang sama dengan 50 ya. Balik lagi ke variabel, kita setel can fire itu sama dengan yes. Nah gini teman-teman. Oke, lalu key space press then. Nah, oke, kalau begini ya teman-teman ya, itu kita bikin biar dia bisa ngedetek kalau key-nya itu pencet nggak teman-teman gitu loh. Ini kan kita mau mulai permainan. Nah, kita lalu tambahin create clone of myself gitu ya di peluru nih. Lalu wait 1 second. Nah, kita setel 0,1 second kayak begini teman-teman. Nah, siap. Lalu saya tambahin when I start as a clone kayak begini. Kalian ke look nih ya, lalu show. Ini untuk menampilkan gitu ya ininya bullet ini. Lalu switch kostum to bullet. Nah kayak gini teman-teman, ini udah mantap nih. Oke, sip. Nah kalau teman-teman drag ini ya, itu dia bakal menjadi banyak gitu ya bulletnya itu gitu. Yang kelihatannya satu dia ngeduplicate gitu loh teman-teman. Karena dia create clone of myself gitu. Artinya dia ngebuat clone dirinya sendiri gitu teman-teman. Nah kita stop dulu nih. Lalu kita pengen nih ya buat pelurunya itu nembak dari pesawat gitu teman-teman. Nanti dia akan nembak menuju ke monsternya. Jadi kita ke pesawat dulu nih teman-teman ya. Oke, nah ini kita di monster itu kan go to X dan Y pas ya. Nah jadi pesawatnya itu dia akan ya menembak gitu ya teman-teman ya kayak tadi ya. Jadi kita compare dulu teman-teman. Nah kita lihat dulu ini pesawatnya ini dia nanti bergerak. Kita bikin pelurunya itu menembak di depannya dia gitu ya, di depannya pesawatnya tersebut. Jadi kita bikin variabel baru nih. Ini variabel name kita setel namanya player direction for all sprites. Oke. Set campfire nih ya teman-teman. Pertama kita set player direction to 0 dulu nih teman-teman ya. Oke. Nah, kalau udah kita tambahin direction. Kayak begini teman-teman. Oke. Nah, set player direction ini artinya dia akan mengarah itu ke monsternya gitu loh. Dia akan memusat pada monster arahnya itu gitu loh teman-teman.
Nah yang teman-teman lihat kan itu ada campfire yes, player direction 0 gitu loh jadinya. Kita duplicate dulu teman-teman ya, kita taruh di bawah ini player direction. Nah kayak gini, sip. Oke, kalau kita lihat nih ya teman-teman ya, nah itu karakternya itu dia bergerak gitu teman-teman, dan kita apa sih sebenarnya, dia tuh menengah gitu ke arah monsternya, berpusat kepada monsternya itu maksudnya teman-teman. Nah kita stop dulu, kita setel bullet ya peluru, lalu kita setel go to X nya itu kita setel 0 ya kayak biasa lagi. Kita pengen pelurunya itu mengarah ke tengah-tengah, karena arah tengah-tengah monster itu adalah 0 dan 0 gitu teman-teman ya. Oke, lalu point in direction, nah kita variable point in direction player direction gitu teman-teman, kayak gini, sip. Oke, nah everything clear, lanjut lagi ya teman-teman, kita cari move ya 10 steps. Nah tapi kita ganti ini menjadi 130, jadi mungkin dia akan cepat teman-teman. Dia tuh apa ya sebetulnya, kalau 10 kan mungkin terlalu lambat ya teman-teman. Kalau kita setel 130 steps dia akan nembak dengan sangat cepat teman-teman ya, begitu. Nah, dia akan nembak dari sini ya dengan kecepatan tinggi. Ini kita coba dulu teman-teman ya, kita play. Ini kita lihat nih Ada. nah jadi monsternya ini akan menembak gitu ya. Dia akan menembak gitu pesawatnya teman-teman ke arah monsternya. Oke, nah kita point towards ya, ini ada mouse pointer, kita setel ke monster teman-teman kayak begini. Lalu kita setel lagi di bawahnya itu forever kayak begini, motions. Nah kayak gini forever ya, 10 steps gitu teman-teman. Nah oke, nah kita ke kontrol lagi, if then teman-teman tambahin sensing, cari touching mouse pointer. Nah ini kita setel ke monster teman-teman. Oke, nah lalu kita delete this clone. Kalau misalkan dia menyentuh monsternya, dia akan menghilang teman-teman, pelurunya tersebut gitu loh. Nah lalu kita broadcast juga level new message ya. Kita setel misalkan monster hit gitu ya, jadi dia monsternya kena gitu. Jadi nanti kalau misalkan kita coba nih teman-teman ya, kita tes nih. Nah kalau kalian lihat pelurunya itu dia akan mengenai monster, lalu dia akan menghilang gitu pelurunya gitu teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya gitu ya. Nah kayak begini teman-teman. Oke deh sip. Nah all good kan teman-teman ya, sip. Nah kita sekarang setel di bawah ini, kita bikin variabel baru, kita bikin namanya itu misalkan monster active gitulah, kayak begini teman-teman. Kita bikin ya, lalu kita set ya campfire. Nah kita setel campfire nya ini menjadi monster aktif ya teman-teman, to yes kayak begini. Oke. Nah sampai sini kita when I receive level ya teman-teman ya, kita setel menjadi monster hit. Nah apa yang teman-teman lakuin itu, kita coba kita ke ini ke variabel ya teman-teman, ambil set campfire, kita setel ke monster aktif to no kayak begini teman-teman. Oke. Nah save, kita ke kostum, balik lagi. Nah ini kan monster yang kena ya, ini kan yang kostum 4 itu monster kalau dia kena gitu ya. Jadi kita setel ke looks, kita setel switch kostum to evil eye hit kayak begini teman-teman. Nah sip, oke. Lalu kita ke kontrol, kita wait 1 second, ini kita setel ke 0,5 seconds. Variables nih teman-teman,
kita setel set can fire to zero menjadi monster aktif gitu ya teman-teman ya. Yes. Nah kayak begini teman-teman kelihatannya. Oke, sip, all good. Oke, nah ini kita juga lihat ya switch kostum tuh 0,1 second ya masing-masing. Nah gitu teman-teman. Oke, kita ke kontrol, kita setel ya if then gitu ya, kita taruh di sini nih di antara semua ini. Nah begini teman-teman ya kelihatannya ya. Nah kita pengen apa di sini, kita pengen bikin kalau tiap kali apa sih sebutannya monster ini kena ya, dia akan ini ya, dia akan merah, tapi kita pengen dia balik kembali gitu ya ke aktif lagi monsternya, jadi kita tambahin monster aktif yes gitu teman-teman. Nah jadi kan tadi kalau kena kan monster aktif no, nah tapi kalau sudah selesai gitu ya, udah selesai, udah kita tambahin weight gitu ya, dia akan kembali menjadi normal monsternya. Jadi seperti ini teman-teman ya contohnya nih, kita play dulu ya, kita coba. Nah gini kan teman-teman, dia kalau kena dia akan menjadi merah, tapi kalau misalkan cuma hanya untuk seberapa sekian detik doang ya jatuhnya ya teman-teman ya. Nah kalau di sini kita udah mantep ya teman-teman ya, kita tinggal hilangin aja biar nggak kelihatan, dan ya ini udah pas semuanya, all good. Lanjutnya kita akan memprogram levelnya ini gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lalu